Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya terkait materi koordinat kutub. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimanakah jika ada grafik dalam koordinat kutub. Jadi, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait koordinat kutub, di mana koordinat kutub itu dia notasinya adalah misalkan P di sini, dia disimbolkan atau nilainya adalah seharga A, theta, di mana A ini adalah angkanya dan theta di sini adalah sudutnya. Nah, jika misalkan kita punya sebuah lingkaran, di mana lingkaran itu berjari-jari di sini adalah jari-jari sebesar R sama dengan A, jadi jari-jarinya adalah A, dan berpusat di titik asal, jadi antara pusat koordinat kutub dan pusat lingkaran adalah sama, yaitu 0, maka, bagaimanakah persamaannya? Maka di sini persamaannya dia adalah sama dengan R. Mmm, itu adalah sama dengan A, atau jari-jarinya ya sama dengan, eee, koordinatnya gitu ya. Jadi kalau misalkan jari-jarinya di sini adalah 3, maka bagaimana koordinat kutubnya? Maka ya koordinat kutubnya misalkan adalah P, dia seharga misalkan adalah 3, misalkan di sini sudutnya adalah 30, maka di sini 3,30, derajat gitu ya. Nah, kemudian bagaimanakah jika lingkaran itu yang ada dalam koordinat kutub? Kalau yang tadi lingkarannya berpusat di, titik asal, yaitu 0, bagaimana jika dia tidak berpusat di titik asal gitu ya. Jadi contohnya, gambar yang ada di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini, saya punya lingkaran gitu ya, di mana, jari-jarinya itu berpusatnya adalah di sumbu X. Oke, jadi pusatnya bukan di titik nol lagi, tapi di sumbu X. Dan tentu masih melalui titik asal, maka bagaimanakah nanti persamaannya? Maka persamaan di sini yang ada adalah R, yaitu sama dengan 2A cos theta. Ini jika kondisinya adalah untuk X, dia bernilai positif. Oke. Nah, bagaimana dengan Y yang positif? Maka, X negatif, yaitu sebesar R sama dengan minus 2A cos theta. Ini untuk sumbu X yang dia bernilai negatif. Jadi dibedakan apakah dia yang bernilai positif atau negatif. Dan ini khusus untuk yang, sumbu X, oke. Nah, ketika kita punya kondisi yang seperti ini ya mudah saja nanti, sehingga nanti bagaimanakah persamaannya? Maka persamaannya R sama dengan 2A gitu ya. Oke, 2A ini apa? Kalian lihat ya di sini. 2A di sini adalah, nilai dari, sepanjang O di A. Kemudian 2A cos theta. Ini untuk yang positif, kemudian kalau untuk yang negatif maka R sama dengan minus 2A cos theta. Tapi kalau untuk yang negatif, ini adalah gambar untuk yang positif. Untuk gambar yang negatif berarti posisinya adalah mungkin dia ada di sini, gitu ya. Nggak boleh di lingkaran. Maka ini adalah kalau dia ada di sumbu X, negatif, gitu ya. Jadi, gambarnya akan seperti ini, gitu. Oke, kita lanjutkan, bagaimanakah jika dia bersumbu di sumbu Y? Atau berpusat di sumbu Y. Maka jika dia berpusat di sumbu Y, maka dia kebalikan dengan di sumbu X. Maka nantinya nilai R yaitu sama dengan 2A sin theta. Ingat bahwa di awal kita bicara koordinat siku-siku, jika dia bernilai X maka dia adalah cos, kalau dia Y dia adalah sin theta. Oke, maka di sini ketika dia pada kondisi ini, maka dia ada di sumbu Y positif. Maka persamaan ini digunakan untuk kondisi gambar yang ada di samping ini. Nah, kemudian kalau persamaan yang kedua untuk Y negatif, maka nantinya gambarnya berarti ada di sumbu Y yang dia bernilai adalah negatif, gitu ya. Jadi nanti gambarnya ada di bawah. Seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik ya. Jadi jangan sampai kalian, tertukar antara sin dan cos, kemudian kalian tertukar antara yang positif, X positif, ataupun Y positif.
seperti itu. Jadi ini untuk kondisi ketika kita punya, suatu grafik, dalam koordinat kutub. Nah, ini adalah, latihan soal, latihan B, di mana, untuk latihan B ini juga sama dengan latihan A, di latihan A sebelumnya. Jadi, silahkan nanti kalian, kerjakan untuk latihan B ini ya. Latihan B ini dia berjumlah 10, yaitu antara A sampai dengan J. Ini tolong, tolong semua dikerjakan dan wajib dikerjakan untuk, masing-masing mahasiswa, semua dikerjakan secara individu, walaupun, nanti saya, tidak minta kalian untuk mengumpulkan. Oke, mungkin ini untuk tugas kita yang pertama, tolong dikumpulkan, tugasnya. Ini adalah sebagai, nanti di Google Classroom, akan saya tulis assignment, pertama gitu ya. Jadi nanti untuk tugasnya tolong dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian untuk assignment yang pertama ini, deadline-nya kapan dan detailnya nanti silakan kalian cek di Google Classroom. Oke, jadi tolong dikerjakan, soalnya mudah, yaitu tentukan koordinat siku-siku. Ingat ya, bahwa koordinat siku-siku dia adalah notasinya X, Y. Maka kalian diminta untuk mencari berapakah nilai X, Y-nya, gitu ya. Jika diketahui adalah koordinat kutub, di mana koordinat kutub di sini A sampai J ini adalah notasinya adalah dia R, theta. Maka R, theta ini diminta untuk diganti menjadi X, Y. Mungkin seperti itu, ini adalah tugas yang pertama. Oke, kita lanjutkan, materi selanjutnya. Nah, ini juga sama latihan, B, sama dengan sebelumnya. Ini dimasukkan juga ke dalam, assignment pertama di Google Classroom nantinya. Jika ini dia berbeda, dia yang ditanyakan adalah koordinat, maaf, yang diketahui koordinat siku-siku dan yang ditanyakan adalah di sini koordinat kutubnya, gitu ya. Jadi total ada 4 di sini, maka 10 tambah 4 ada sekitar 14 soal yang perlu kalian untuk selesaikan. Tolong dikerjakan sendiri-sendiri dan nanti kita ketemu di akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita ubah dari koordinat kutub menjadi koordinat siku-siku dan untuk yang kedua ini dari koordinat kutub, dia dirubah ke koordinat siku-siku dirubah menjadi koordinat, kutub gitu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk, selanjutnya, uji simetri. Nah, mungkin kalian sering melihat, atau mendengar terkait uji simetri. Dikatakan simetri maka dia adalah, identik gitu ya. Maka, simetri di sini kita menggunakan, pencerminan gitu ya. Nah, suatu kurva dalam koordinat kutub adalah simetri terhadap sumbu X. Maka dikatakan bahwa apakah dia simetri atau tidak ketika dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka persamaannya dia tidak berubah. Apabila, maka kondisinya di sini, kondisinya seperti ini. Jadi jika R, theta, dia dicerminkan sumbu X, maka dia menjadi R, minus theta atau minus R, theta radian dikurangi theta. Itu dikatakan dia simetri. Jadi kalau dia simetri terhadap sumbu X, misalkan koordinatnya, di sini adalah 3,30 derajat, maka dia simetri. Jika, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3, minus 30 derajat. Maka dikatakan dia adalah simetri. Maka kalau pertanyaannya apakah 3,30 ini dia simetri terhadap 3, minus 30 derajat, maka jawabannya adalah iya. Oke. Nah, kemudian, ini yang perlu kalian, cermati, kondisi yang, pertama ini mungkin cukup mudah ya. Jadi dikatakan dia simetri, karena memang ketika dia cerminkan sumbu X, ya dia sama, gitu ya. Di sini kita lihat, maka di sini adalah dia simetri, gitu ya. Kemudian yang, kondisi yang kedua ini juga sama, dia terhadap, sumbu X,
Maka dia dikatakan simetri di sini karena memang, ketika dicerminkan maka hasilnya adalah dia juga, sama-sama, simetri gitu ya. Jadi kalau ditanya simetri atau tidak, kalian cek terlebih dahulu. Kemudian di sini sama, hanya saja berbeda dengan kondisi, dia terhadap sumbu Y, gitu ya. Makanya bagaimanakah, suatu persamaan koordinat kutub dia dikatakan simetri terhadap sumbu Y, maka dia simetri terhadap sumbu Y ketika kita punya koordinat kutub R, theta dicerminkan, maka dia akan menghasilkan R, radian minus theta atau minus R, minus theta, gitu ya. Jadi, untuk simulasinya kalian bisa cek di bawah ini untuk kondisi yang pertama, kemudian ini adalah untuk kondisi yang kedua. Jadi dia, simetri terhadap sumbu Y, ketika memenuhi persamaan yang ada di bawah ini. Jadi kalau untuk mengecek apakah dia simetri sumbu X dan sumbu Y, kalian bisa membedakan. Jadi kalau dicerminkan sumbu X, maka dia menjadi R, minus theta. Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu Y, dia akan menjadi R, radian minus theta. Mungkin akan seperti itu. Nah, kemudian ini adalah, untuk dikatakan bahwa dia simetri terhadap titik asal. Ingat di awal, kuliah kita sudah saya bahas terkait titik titik asal. Titik asal di sini adalah 0, maka suatu kurva dalam koordinat kutub adalah simetri terhadap titik asal jika persamaan kutubnya tidak berubah. Jadi dia simetri kalau dia tidak berubah gitu ya. Jadi R maka dia bisa diganti menjadi minus R. Maka dikatakan di sini dia simetri, dari awalnya adalah R, theta, maka dia simetri terhadap apa? Minus R, theta. Jadi R, theta, ini dia simetri. Simetrinya adalah menghasilkan minus R, theta. Gitu ya. Ini adalah dia simetri. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, ini adalah, akhir pertemuan kita yang ketiga untuk terkait uji simetri dan juga, kurva atau grafik dalam koordinat kutub. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas terkait grafik, penggunaan grafik untuk koordinat kutub, dan juga bagaimanakah, cara untuk menghitung dan membedakan, luasnya. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup ini untuk pertemuan kita di, ketiga. Mungkin, sebelum itu silahkan untuk melakukan presensi kepada mahasiswa. Untuk mahasiswa di kelas A, silahkan, kalian presensi menggunakan kode 364876215. Maksimal adalah di jam 17.00 hari ini. Kemudian untuk di kelas B, silakan kalian lakukan presensi di kode 921780391. Dimulai di hari Kamis jam 7, nanti berakhir di jam 11.00 WIB. Jadi jangan lupa untuk melakukan presensi, karena presensi sudah dilakukan secara otomatis. Mungkin cukup sekian kuliah kita hari ini, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.